Saudara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk 5 besar kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Padahal Demokrat saat ini berbeda sikap politik dengan PDI Perjuangan pada Pilpres 2024. Ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut dari semula 10 nama yang masuk dalam radar bakal cawapres Ganjar Pranowo kini sudah mengerucut menjadi 5 nama. Antara lain Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Nama lain yang muncul yaitu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal Demokrat saat ini berbeda sikap dengan PDIP karena bergabung bersama Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Lalu ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang digadang-gadang jadi bacawa pres Prabowo Subianto. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Selainnya apakah nama Pak Erik dan nama Pak Sandiaga juga ada? Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap. Akan ada tambahan lagi nggak? Dari calon udah seneng kita. Apa? Ada tambahan? Ya, ada 10 nama tapi sekarang sudah mulai mengerucut ke 5 nama. Sebelumnya ada 10 nama yang disebut jadi calon kuat bacawa pres. Itu berarti ada 5 nama yang akhirnya tidak masuk bursa cawapres Ganjar. Di antaranya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dari 5 sosok itu masih ditunggu nama yang akhirnya cocok sebagai bacawa pres Ganjar dari berbagai sisi, baik elektabilitas maupun dukungan politik. Tim Liputan, Kompas TV. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masuk 5 besar kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Apa makna dari masuknya Ketum Demokrat ini? Padahal kita ketahui bahwa Demokrat saat ini berbeda sikap politik dengan PDI Perjuangan. Kita bahas bersama dengan pengamat politik Mas Khairul Umam yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Assalamualaikum, selamat sehat. Selamat malam Mas, salam sehat selalu. Ya, ini apa yang Anda lihat dari Ketum Demokrat yang akhirnya masuk bursa 5 besar cawapresnya Ganjar Pranowo. Padahal kita tahu nih PDIP dan juga Demokrat nih saat ini beda sikap politik terkait dengan Pilpres. Iya, sepertinya PDIP sendiri sedang mencoba untuk menebar jaring. Dan hal itu terefleksikan ke dalam beberapa nama yang per hari ini sebenarnya sudah cukup eksis berada di basis koalisi yang berbeda. Dan hal itu terefleksikan dari nama Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Partai Demokrat, dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga sudah cukup intens membangun komunikasi dan juga koalisi selama hampir 1 tahun bersama Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Nah, oleh karena itu ini adalah sebuah upaya bagi PDIP yang tidak mau, meskipun PDIP sendiri sudah memiliki hak veto, sudah memiliki golden ticket untuk maju, tetapi ingin memastikan bahwa mesin politiknya betul-betul kompetitif. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita cermati, ini cukup menarik, upaya untuk menebar jaring ini betul-betul dilandaskan pada kalkulasi politik, berbasis pada kekuatan jaringan partai dan juga jaringan non-partai. Nah, oleh karena itu, kalau misal jaringan non-partai selama ini kita hitung, kita kalkulasikan adalah segmen dari kekuatan Islam moderat, yaitu Nahdlatul Ulama, maka per hari ini kalau misal disebutkan 5 nama tadi, maka sudah tidak ada satupun yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama secara jam'iyah atau secara struktural. Tetapi kalau misal secara kultural tentu masih ada Caimin di sana. Meskipun per hari ini juga Caimin mengalami perbedaan, ada gap komunikasi yang cukup serius dengan PBNU. Menebar jaring ya yang Anda maksud. Apakah hanya menebar jaring atau PDIP sendiri ingin mencoba menggoyang koalisi sebelah? PDIP sendiri sebenarnya mencoba untuk memanfaatkan situasi. Karena bagaimanapun juga Partai Demokrat sendiri yang sudah mencoba untuk meyakinkan elemen di internal koalisi perubahan
tetapi juga belum mendapatkan kepastian kapan koalisi akan mendeklarasikan komposisi capres-cawapresnya, bagaimana kemudian skema pemenangannya, per hari ini juga belum dideklarasikan. Dan itu tentu di luar ekspektasi dari partai-partai yang ada, khususnya dari Partai Demokrat di dalam koalisi perubahan. Nah, di saat yang sama, PKB sendiri juga mengalami situasi yang serupa, di mana dia sudah mengajukan proposal politik sejak awal koalisi dibentuk. Tidak ada satu perumpamaan, tidak ada sebuah kalimat-kalimat kiasan. Semuanya clear, Caimin adalah cawapres yang diajukan dalam proposal politiknya PKB untuk Gerindra. Tetapi per hari ini juga masih digantung, belum mendapatkan kepastian. Maka situasi yang masih syarat dengan ketidakpastian itu mencoba untuk dimasuki PDIP sebagai sebuah peluang, kesempatan untuk tadi menebar jaring. Siapa Bermaksud tahu menggoyang ada koalisi salah sebelah satu begitu ya? kekuatan yang ada. Bisa saja kalau misal kemudian memungkinkan untuk diambil alih, maka berpotensi untuk menggoyang kekuatan yang ada. Tetapi tentu masing-masing akan mensimulasikan, Mas, apakah kalau salah satu partai check out dari koalisi, kemudian akan menggoyang quote by quote, apakah kemudian akan menggagalkan proses pencapresan. Sepertinya kalau misal kita melihat komposisi yang ada, masih ada tersisa Golkar dan juga PAN yang bisa at any time, kapanpun dia masuk untuk menutup bolong-bolong kekuatan yang ada. Maka di level ini, saya melihat bahwa PDIP sendiri mempertimbangkan dua hal sebenarnya. Yang pertama dari aspek representasi kekuatan Nahdlatul Ulama, dalam konteks ini Islam moderat, yang direpresentasikan oleh Muhaimin Iskandar, tetapi kemudian di saat yang sama ada satu komponen lain yang kemudian dipercaya memiliki kekuatan jaringan yang efektif, yaitu elemen militer. Oleh karena itu, di luar ekspektasi kita, ada nama misalnya Pak Andika Perkasa, yang tentu tidak memiliki basis kekuatan kepartaian, tetapi sebagai representasi militer, dan juga AHY sendiri, meskipun kemudian AHY tidak menyelesaikan basis militernya dalam konteks karir militernya, tetapi setidaknya dia memiliki jejaring pengaruh dan juga komunikasi dengan sel-sel di dalam kekuatan militer yang tentu memiliki pengaruh dalam konteks penguasaan teritorial. Mas Khairul, kemudian kalau kita lihat dari sebelum akhirnya mengerucut ke 5 nama ini kan ada 10 besar. Ada nama Mahfud MD, kemudian Ridwan Kamil, dan juga Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Nah, kita lihat ini kan Golkar saat ini kan juga belum menunjukkan sikap politiknya terkait dengan Pilpres. Anda melihatnya seperti apa? Kok 5 besar ini nggak ada nama dari Partai Golkar? Iya, maka ini menjadi sebuah penegasan bahwa ada kebuntuan politik yang cukup serius dalam proses komunikasi antara PDIP dengan Golkar. Tentu Golkar memiliki standar yang cukup tinggi ketika kemudian menetapkan basis partner berkoalisinya. Golkar sebagai bagian dari tugas yang diamanahkan oleh Munas, yaitu untuk menetapkan ketumnya sebagai capres atau cawapres. Tentu proposal ini sudah secara lugas diajukan kepada PDIP. Tetapi dengan segala pertimbangan, basis elektabilitas, kemudian barangkali aspek kerentanan, karena hari ini kita tahu Pak Erlangga mendapatkan panggilan dari Kejaksaan Agung, yang kalau misal kemudian di quote by quote dipaksakan untuk menjadi cawapres, bisa saja itu kemudian menjadi alat yang akan digoreng. Bagaimana Ridwan Kamil? Karena elektabilitasnya kan juga lumayan tinggi beberapa hasil survei. Elektabilitas hanya satu faktor, Mas. Tetapi dalam konteks penentuan cawapres ada cukup banyak sekali faktor yang lain. Mulai elektabilitas, faktor ideologis, faktor kekuatan jaringan politik. Apakah dia memiliki aset, memiliki pengaruh, memiliki otoritas yang kuat dalam menggerakkan partai politik atau tidak. Kemudian jaringan non-partai politik, dia punya jaringan ormas yang kuat atau tidak. Kemudian faktor logistik, dan yang tidak kalah penting tadi, faktor kerentanan. Dia punya kasus hukum nggak? Dia punya kasus etika ya yang bisa kemudian digoreng, dijadikan sebagai munisi untuk menghantam dia. Ini harus diperhitungkan secara matang, harus ditimbang secara serius, sehingga kemudian bisa menghadirkan komposisi capres-cawapres yang betul-betul optimal
menghadirkan mesin politik yang betul-betul efektif di Pilpres 2024 mendatang. Mas Khairul, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah penegasan begitu bahwa kedepannya ini kerjasama seperti kata PDIP dengan Golkar ini akan sulit terjadi karena tidak ada nama dari Golkar begitu di 5 besar bacawa pres Ganjar? Saya pikir bekerja sama dengan Golkar akan selalu mudah. Oke. Karena dalam konteks pertarungan, siapapun yang menang, pasti nanti endingnya Golkar akan ada di sana. Karena Golkar sendiri adalah sebuah partai yang tidak dibentuk untuk menjadi partai yang kalah. Dia akan terus bertransformasi. Dan di dalam Golkar ada faksi-faksi yang sangat variatif, ada faksi-faksi yang sangat banyak, yang mereka akan saling mengincar, saling menunggu titik lemah, apakah di ujung mereka kemudian betul-betul mampu mengambil pilihan yang tepat. Kalau misal pilihan politiknya tidak tepat, maka akan ada kekuatan lain yang sudah mengantri untuk mengambil alih, men-take over dengan apapun. Dengan isu munaslup, dengan isu hukum, dan lain sebagainya. Dan itu adalah sejarah panjang. Dan itu yang Anda lihat yang tengah terjadi dinamika internal Golkar saat ini ya? Saya pikir clear. Kalau misal kita mencermati siapa-siapa yang bersuara, misal Pak Bahlil, siapa Pak Bahlil? Tentu kita bisa mencermati bahwa beliau salah satunya memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Sel-selnya begitu terpola. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian mendegradasi model kepemimpinan Pak Erlangga, pertanyaan besar bagaimana elektabilitas Golkar dianggap mulai landai, mulai menurun, itu adalah upaya untuk mendegradasi itu. Nah, oleh karena itu ini adalah bagian dari dinamika di internal Golkar dan kita akan cermati bagaimana perkembangannya, tetapi Golkar sendiri sebuah partai yang tidak dididik, tidak dibentuk untuk menjadi partai yang kalah. Nah, ini menarik nih, tidak sepanjang sejarah kan kita Golkar ini tidak pernah berada di pihak yang kalah begitu. Itu berarti meskipun tidak masuk 5 besar bacawa pres, Golkar ini masih punya kemungkinan begitu akan mendukung PDI Perjuangan gitu. Karena kita lihat PDIP dengan sosok Ganjar ini punya peluang besar untuk menang. Iya, memang kalau misal mencermati perkembangan per hari ini, kalau di internal Golkar sendiri tampaknya lebih dekat untuk berkomunikasi dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu memang masih tetap ada ekspektasi untuk menempatkan Pak Erlangga sebagai cawapresnya Pak Erlangga, meskipun itu nanti akan berbenturan dengan sel-sel politik yang lain, terutama Caimin dari PKB dan juga Pak Erick Thohir yang diajukan oleh proposal politik dari PAN. Nah, oleh karena itu patut diduga menurut sejumlah informasi spekulatif apa yang terjadi di dalam Golkar saat ini adalah upaya untuk mengambil kekuatan atau tiket tadi, artinya kepemimpinan jika kemudian berhasil diambil alih, maka akan ada satu tiket cek kosong yang bisa diambil dari Golkar. Nah, cek kosong inilah yang kemudian bisa dimainkan oleh siapapun yang kemudian berhasil menggeser Pak Erlangga dari posisi ketua umum, dan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mensukseskan siapapun. Saya menduga besar kemungkinan per hari ini komunikasinya lebih intens kepada Prabowo Subianto. Baik. Nah, kalau misal kemudian Golkar bisa ngeblok langsung ke Prabowo Subianto dengan cek kosong, maka kemudian meskipun Caimin misalnya tidak dikabulkan proposal politiknya untuk menjadi cawapres, maka Golkar bisa masuk untuk membackup tanpa kemudian Prabowo merasa khawatir akan ditinggalkan satu atau dua partai yang akan berpengaruh kepada dia. Oke, kita nantikan ya seperti apa nanti dinamikanya ke depan. Ini sudah ada 5 nama untuk Ganjar Pranowo, nanti apakah akan mengerucut lagi menjadi 3 nama begitu, ataukah akan menstimulus capres, baca pres lain untuk segera mengumumkan siapa saja calon-calon wakil presidennya. Terima kasih Mas Ahmad Khairul Umam telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas.